Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah Psikologi Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika 20E, Universitas Negeri Medan. Nah, di dalam video kali ini kami akan membahas suatu materi yang dimana pembahasan di video ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian tugas kami, yaitu tugas proyek dengan judul Meningkatkan Keterampilan Belajar Siswa. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk itu, kuy kenalan dengan kelompok kami, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nur Hazimah Nasution selaku moderator. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya yang bernama Anjeli Agustia, Muhammad Fadli, dan Stephen Gilbert Leonardo Sormin. Tak lupa juga dalam pembuatan tugas ini kami dibimbing oleh dosen pengampu kami yaitu Ibu Profesor Dr. Anita Yus MPD dan Ibu Wanova Listia SPD MPD. Bagian pertama adalah bagian pendahuluan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Adapun latar belakang dari pembahasan yang akan kami bahas dalam video ini ialah belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku suatu individu. Sebuah proses belajar mempunyai unsur-unsur yang penting di dalamnya, yang berpengaruh terhadap hasil belajar itu sendiri. Dalam suatu proses belajar pasti ada hambatan-hambatan dan masalah yang terjadi. Masalah-masalah tersebut dapat diminimalisir dengan berbagai cara ataupun metode. Salah satunya adalah dengan cara menguasai keterampilan-keterampilan belajar. Nah, apa saja sih hambatan dan permasalahannya itu? Adapun hambatan dan permasalahan yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama adalah bagaimana solusi tentang timbulnya kesulitan meningkatkan keterampilan belajar pada siswa, dan yang kedua, bagaimana penyelesaian kesulitan meningkatkan keterampilan belajar pada siswa. Nah, setelah kita tahu permasalahannya, apa sih manfaat dari kita bahas pembahasan kali ini? Adapun manfaat dari pembahasan kali ini ialah untuk memberikan pengetahuan mengenai keterampilan belajar serta menerapkannya dalam bimbingan dan konseling. Selain itu, pembahasan ini juga bermanfaat untuk para konselor sebagai salah satu acuan untuk mengevaluasi diri mengenai proses belajar yang biasanya dilakukan kepada siswa, serta dapat dijadikan bahan pemecahan permasalahan yang sejenis. Bagian selanjutnya mengenai identifikasi permasalahan belajar akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Fadli. Kepada Fadli dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi permasalahan belajar. Yang pertama, permasalahan umum belajar. Perubahan kurikulum 1994 ke kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP antara lain bertujuan untuk mengubah pola pendidikan dari orientasi terhadap hasil dan materi menuju pendidikan sebagai proses. Keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran dapat dikatakan siswa sudah mengalami pendidikan sebagai suatu proses. Walaupun demikian, proses pembelajaran dalam paradigma lama, yakni pembelajaran yang berpusat pada guru, masih melekat pada proses pembelajaran saat ini. Kemudian yang kedua, identifikasi tentang meningkatkan keterampilan belajar siswa. Kebanyakan siswa kurang mengetahui cara belajar yang baik. Pihak sekolah lebih menekankan siswa untuk menguasai isi materi pelajaran yang diajarkan guru. Padahal orientasi belajar bukan hanya penguasaan terhadap materi yang dipelajari, tetapi menekankan pada pemahaman terhadap proses serta keterampilan yang diperlukan untuk menguasai suatu materi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Fadli.
Nah, setelah kita sudah mengetahui identifikasi permasalahannya, kita lanjut ke bagian solusi yang akan dibahas oleh teman saya, Stephen Gilbert Leonardo Sormin. Kepada Stephen, dipersilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas solusi keterampilan belajar pada siswa. Apa sih keterampilan belajar? Keterampilan belajar adalah keahlian yang didapatkan oleh seseorang individu melalui proses latihan yang kontinu dan mencakup aspek optimalisasi cara-cara belajar, baik dalam dominan kognitif, afektif, ataupun psikomotor. Sejumlah pedoman yang dapat dijadikan panduan dalam setiap kali mengikuti kegiatan belajar, sebagaimana terdapat dalam seri 8 latihan keterampilan belajar oleh Staggasus 3 CCPD. Yang pertama adalah memilih tempat duduk dalam ruang kelas. Yang kedua, bertanya dan menjawab. Yang ketiga, berupaya menghindarkan diri dari berbagai pengaruh yang mengganggu konsentrasi belajar. Yang keempat, mencatat materi kuliah. Dan yang terakhir adalah mengemukakan pendapat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yang dimana di sini tertulis bahwasannya Prayitno mengatakan bahwa yang menjadi dasar perlunya keterampilan belajar bagi seorang siswa dalam rangka memperoleh prestasi yang lebih baik diantaranya adalah yang pertama, keterampilan belajar merupakan suatu hal yang menjadi dasar bagi kesuksesan siswa dalam sekolah ataupun dalam kehidupan mereka selanjutnya. Yang kedua, keterampilan belajar sangat mendorong siswa apabila dilaksanakan lebih awal. Yang ketiga, guru BK dapat memberikan materi keterampilan belajar untuk semua siswa sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang keempat, melalui program keterampilan belajar, guru pembimbing dapat menggali permasalahan siswa atau membina hubungan konseling yang lebih mendalam. Terima kasih, Stephen. Nah, bagian pendahuluan sudah, bagian identifikasi masalah sudah, bagian solusi juga sudah. Selanjutnya adalah bagian penutup yang akan disampaikan oleh teman saya, Anjeli Agustia. Kepada Anjeli, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi, di sini kesimpulan yang dapat kami tarik dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi yaitu layanan penguasaan konten diberikan kepada siswa agar dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar serta secara tidak langsung menyiapkan diri siswa untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, khususnya dalam keterampilan belajar. Nah, yang kedua yaitu saran. Saran yang dapat kami berikan yaitu sebagai penambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua tentang tahap strategi belajar mengajar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Anjeli. Baik, dengan diakhiri bagian penutup tadi, maka berakhirlah pembahasan yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Kami kelompok 4 mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dan semoga pembahasan yang kami bahas pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Untuk itu kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.